Saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan-pernyataan saudara ini, yang terkadang tidak konsisten. Seperti misalnya, pada tanggal 5 Maret 2024, saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019. Berapa hari kemudian, tanggal 22 April 2019, saudara mengatakan 2024, pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Ini salah satu pernyataan-pernyataan saudara yang sering bertolak belakang, ya. Tanggalnya tadi Pak Hendri. Kemudian tanggalnya agak pertanyaannya, 22 April 2024 atau Maret yang terakhir. tanggalnya Kan ini kan baru di tanggal 22 April 2019. Baik. Dia mengatakan bahwa pertama di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019. Sama seperti itu. Tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya. Bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Artinya, kalau kita lihat di sini, bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk. Iya. Ya. Oke. Lanjutkan, tadi hanya salah penyebutan tahunnya. Baik, saya lanjutkan. Sementara dari saya cukup, ya Allah. Mungkin lanjutkan waktu teman yang lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu, maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada Bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, alokasi anggaran Perlinsos yang sebesar 496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer. 75,6 triliun rupiah anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau Bansos, yaitu program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, dan program Bansos lainnya. 80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan,
dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara 340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar 7,47 triliun dibandingkan tahun 2023, dikarenakan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan 1,23 triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non-KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit kos dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos mencapai sebesar 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024. Untuk penyaluran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi perlinsos lainnya 9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu, di mana
perbedaan signifikan adalah pada realisasi Bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada Bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Berdasarkan uraian ini, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR, dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon PHPU nomor 1 dari paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan Mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhadjir. Ini saya agak grogi ini kalau ngadepi Pak Muhadjir ini, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang Bansos ini. Dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara dan lembaga yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos paparkan tadi, bahwa Bansos ini merupakan program, ya, TUSI juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau TUSI, tugas fungsi dari baik Perlinsos atau utamanya adalah Bansos. Gitu. Karena ini agar jelas. Karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga
terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi ini biar clear itu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah itu. Dari KPU, dari Bawaslu tidak ngantuk ya Pak Ketua itu? Ada, silakan. Saudara ahli, dalam konteks historis, perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak, ini bergulir secara dinamis ya. Pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis. Akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu. Sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu. Namun dalam perjalanan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu. Nah, dalam konteks ini, apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu, bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada? Nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif historis yang tadi saya sampaikan. Demikian. Baik, dari Hakim Yang Mulia Pak Arsul. Berangkas bos timah fenomenal Tamron Tamsil disita Kejaksaan Agung setelah terlibat dugaan korupsi timah sebesar 271 triliun rupiah. Isi berangkas itu cukup mencengangkan lantaran berisi kepingan emas hingga uang cash ratusan miliar rupiah. Tamron Tamsil merupakan official ownership CV VIP tersangka korupsi timah ke-9. Ia juga seorang pengusaha kuat dari Koba, Bangka Tengah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung, kekayaan Tamron saat disita pun disorot. Lebih dari puluhan miliar uang cash disita dalam bentuk rupiah, jutaan dolar Amerika dan dolar Singapura. Rinciannya ialah uang dengan mata uang rupiah sebesar 83 miliar lebih. Kemudian ada 443.400 dolar Singapura. Kemudian ada 1.547.400 dolar Amerika dan 1.840 dolar Australia. Selain uang tunai ditemukan pula emas logam mulia seberat 1.062 gram. Selain Tamron, sang adik Tony Tamsil juga ikut ditahan di lapas kelas 2A Pangkal Pinang sejak Kamis 25 Januari 2024. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di
para Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, iya. Hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk anggota Majelis Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu Presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Gitu ya. Kami tidak bisa memberikan per definisi secara tepat, gitu. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Gitu. Kalau atas dengan kondisi seperti itu, Presiden biasanya menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca,
Tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka pendahulu misalnya saya. Silakan yang mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Saya mohon izin, saya tidak saya kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu, saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini berkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku. Sehingga kemudian karena kenapa ibunya anaknya nggak boleh ngaku? Karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian ya, BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang ya itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing ya, hearing seperti ya, RDP, raker gitu. Ya kami sampaikan sekalian begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353. Seperti itu Kakak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.